Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di tengah setiap kondisi keadaan, mungkin kami sedang berada di lembah di mana kami mengalami ujian dalam kehidupan kami. Kami menghadapi hari-hari yang berat, hari-hari yang sulit untuk kami jalani. Tapi Tuhan, kesetiaan-Mu sungguh terbukti Tuhan. Keberadaan kami sampai hari ini, semuanya karena kasih setia Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Tuhan berikan hikmat atas kami semua untuk kami boleh mengerti isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar semata-mata apa yang kami sampaikan Tuhan, semuanya berasal dari Engkau. Dan biar kami juga boleh diberikan hikmat untuk kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Tidak menjadi sebuah rutinitas, tidak menjadi sebuah kebiasaan. Tapi kami membuka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Boleh membentuk kehidupan kami, menegur kami, mengajar kami Tuhan. Sehingga hidup kami hari ke hari kami dibawa semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan berbicara buat setiap kami siapkan hati kami dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudara, shalom, shalom, haleluya. Kita masuk di bulan yang kedua dari tahun ini, nggak kerasa sudah lewat bulan Januari saudara. Dan kita masuk di kalender pertama 1 Februari hari ini dan kita punya tema yang baru. Setelah kemarin kita belajar tentang decision, tentang pilihlah kehidupan, keputusan yang benar yang harus kita ambil. Tadi Pak Arifin di Suara Gembala juga mengingatkan bahwa setiap keputusan yang kita ambil, setiap keputusan ada sebuah konsekuensi. Ya kan? Kalau kita salah mengambil keputusan saudara, maka ada konsekuensi yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita akan belajar, setelah bulan ini kita akan belajar tentang lembah pengujian, the valley of testing, saudara. Ayat tema kita berangkat dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi Rasul Petrus kasih pesan saudara menjadi ayat tema, saudara jangan heran kalau ada nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Saudara saya mau buka dengan satu sharing berapa hari yang lalu, saudara, hari Kamis tepatnya. Kamis kami mengalami kondisi yang pagi-pagi, waktu itu kami bangun pagi, lalu kemudian kami mempersiapkan diri, kami berdoa, kami sudah baca firman bersama-sama, anak-anak pun melakukan hal yang sama, mereka baca firman, kami berdoa, lalu kami sarapan bareng-bareng, di tengah sarapan pun kami menikmati waktu bareng-bareng ya, sama keluarga berempat, kami sarapan bareng, everything is fine, semuanya baik-baik, sudah kami menata untuk persiapan kami berangkat, anak-anak sekolah, saya sama istri bekerja, sudah everything is fine. Sampai satu titik sudah waktu kami berangkat masuk mobil, lalu kemudian kami mulai jalan 5 meter dari rumah, baru 5 meter, belum keluar klaster kami. Kami jalan itu sudah mulai terdengar suara gluduk-gluduk. Bukan gluduk mau hujan, bukan. Gluduk-gluduk karena ternyata ban kami bocor. Saudara. Ban bagian belakang sebelah kiri bocor, jadi gluduk-gluduk, waduh begitu kan. 5 meter baru dari rumah, kami langsung menepi karena di belakang ada beberapa mobil juga mau keluar. Soalnya kami langsung menepi dan saya keluar dari mobil dan terlihatlah bannya sudah penyet, sudah habis anginnya penyet dan kami mengalami kondisi pagi-pagi harus cepat nyampe sekolah, karena di sekolah ada event yang membuat anak saya harus segera nyampe di sekolah. Dalam kondisi yang seperti itu, satu kata dalam hati saya cuma muncul adalah, waduh, apa ini? Bocor gitu kan. Waduh, sudah. Saudara, di titik itu kami berdua, saya sama Eva, kami nggak ada instruksi untuk bagi tugas atau apa enggak. Saya langsung ngambil dongkrak, Eva langsung ngambil handphone, pesen Grab. Langsung saudara, karena pemikiran kami cuma satu, anak-anak mesti cepat nyampe. Karena ada event, anak kami kebetulan ada di OSIS dan dia ada event yang harus segera butuh nyampe di sekolah.
Nah saudara, saya mulai bongkar karena pagi-pagi saya cuma mikir gini, Grab belum tentu ready kalau pagi. Karena kan banyak toh permintaan kalau Grab pagi-pagi itu banyak orang pesen lah, trafficnya juga mungkin penuh lah, kadang-kadang dapat yang jauh, di cancel beberapa kali lah, ada pergumulan seperti itu kalau Grab pagi-pagi kan. Lalu kemudian dengan pemikiran itu saya cuma berpikir, ya udahlah mana yang lebih cepat. Kalau dapat Grab lebih cepat, ya puji Tuhan. Kalau ganti ban lebih cepat, ya wis cepetan dan berangkat gitu kan. Jadi saya nggak pikir panjang, langsung saudara saya ambil dongkrak, saya mulai ganti ban. Nah saudara, saya mulai puter, saya mulai selesai, sampai akhirnya puji Tuhan bahwa semuanya selesai, ban saya bertepatan dengan Grabnya datang. Jadi ya lah gitu ya, itu kayak paduan suara ketika listrik nyala ya, lah gitu. Tapi ya wis lah enggak apa-apa. Jadi akhirnya saudara, karena Grab sudah datang, kalau di cancel juga nanti rate-nya kita nggak bagus kan. Nah, lagi pula memang saya dalam kondisi saya ganti ban, tangan saya kotor, saya juga berkeringat begitu ya. Akhirnya kita split. Eva, anak-anak masuk Grab, saya balik coaching, saya pulang. Saya mundur, nggak mundur ya, putar balik lah, 5 meter kan lumayan mundur, menggok-menggok gitu ya. Saya balik ke rumah saudara, saya mulai ganti baju, saya cuci tangan untuk bersih-bersih, anak-anak mulai berangkat sama Eva. Lalu singkat cerita memang kami kontak-kontak, kami semua sama-sama telat akhirnya. Memang karena kondisi itu waktu cari Grab dan sebagainya, saya harus ke RCC kantornya, kalau ke sini lebih dekat. 10-15 menit nyampe saya. Cuman waktu itu Kamis, kami harus ke RCC. Jadi saya telat, anak-anak juga kondisi telat. Tapi ya puji Tuhan semuanya nyampe dengan baik. Saudara, di tengah kondisi yang tiba-tiba itu, saya waktu nyampe kantor saya cuma merenungkan. Bisa jadi kadang-kadang waktu kita, pagi-pagi ini sudah berdoa loh. Sudah baca firman loh, gak bolong loh itu. Kita baca firman, kita ngikuti bacaan yang Alkitab yang dibagikan dari gereja itu supaya kita setahun habis kan satu Alkitab. Nah kita udah baca itu, kita sudah merenungkan, kita juga udah baca, sudah berdoa, anak-anak juga sudah. Kita sudah melakukan itu semua. Kenapa kok tiba-tiba begitu ya, ban kita ini bocor, ya ampun, apa salah kita begitu. Bisa jadi waktu kita ngalami sesuatu yang tiba-tiba, yang itu tidak kita sangka sama sekali, kami bisa saja ketika itu ketemu bocor, kami bisa saja dalam bahasa Jerman sedikit tenger-tenger. Saudara tahu bahasa tenger-tenger ya? Kita bisa saja tenger-tenger, Tuhan kok iso sih? Kita ini salah apa? Kenapa kok nggak lancar begitu? Kenapa kok kita nggak segera bisa berangkat ke sekolah? Anak-anak butuh sempat nyampe sekolah ini soalnya. Kenapa begitu? Kita bisa saja tenger-tenger, saudara. Dan waktu tenger-tenger itu saudara, pikiran mulai jalan. Akhirnya karena pikiran jalan, pikiran bisa semakin jauh. Karena sudah mulai muncul, Tuhan ini gimana ya? Kok kayaknya Tuhan itu, kok ya gitu loh. Kita ini butuh cepat nyampe. Akhirnya kita muncul seringkali saudara. Seringkali kita terjebak kepada yang namanya transaksional. Saudara bisa paham maksud saya? Kekristenan yang transaksional. Tuhan, saya sudah begini loh Tuhan. Saya ini sudah pelayanan loh Tuhan. Saya ini sudah baca firman, saya sudah berdoa loh Tuhan. Saya ini sudah melakukan loh Tuhan. Saya sudah perpuluhan, barusan kita perpuluhan. Saya ini sudah persembahan loh Tuhan. QR code itu sampai tak foto, tak simpen Tuhan. Kurang apa Tuhan? Kenapa kok Tuhan mengizinkan sesuatu yang tiba-tiba? Saudara, kadang-kadang kita terjebak dengan transaksional itu. Ya saya bersyukur bahwa hari itu kami langsung tanpa instruksi, kami enggak, oke bagi tugas ya gini enggak, kami langsung sikat aja hari itu, saya langsung ganti ban, Eva langsung cari Grab dengan handphonenya. Dan walaupun Grab datang ketika ban selesai, ya itu oke, toh kami sudah bisa langsung berangkat dan sebagainya. Saya cuma bayangkan ketika saya denger-denger, saya mengizinkan pikiran saya jalan jauh, lalu kemudian mulai muncul pertanyaan, Tuhan transaksional mulai muncul. Saudara bisa jadi itu menjadi sebuah alasan untuk saya mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan ya apa menyertai saya? Tuhan ya apa memberkati saya? Tuhan ya apa melindungi saya? Tuhan gimana kok bisa seperti ini terjadi? Saudara hati-hati.
Karena waktu kita denger-denger itulah, saudara, ada satu pihak yang paling seneng kalau kita ini sudah mulai pikirannya nggak karu-karuan, terus mulai menyalahkan Tuhan, terus mulai saudara semakin jauh dari Tuhan, ada satu pihak yang sangat seneng kalau kita terjebak dengan itu, yaitu iblis. Setuju? Saudara, pemikiran transaksional ini yang sering kali membuat kita gagal waktu kita sedang berada di dalam lembah pengujian. Waktu kita mulai mikir transaksional, gagal. Kita begitu mudah gagal, saudara. Karena kita mulai merasa begini, Tuhan aku sudah lakukan bagianku loh. Kenapa kok Tuhan tidak melakukan bagiannya Tuhan? Dengan menjaga saya, ban saya nggak bocor, dan sebagainya. Saudara bisa ikuti saya sampai sini, katakan amin. Amin. Nah saudara, kejadian yang saya alami sih simple sih. Itu cuman ban bocor. Di sini yang pernah ngalami ban bocor katakan amin. Hal yang wajar, ban bocor. Tapi saya bersyukur saya nggak terjebak di situ. Nah ada satu pribadi saudara, yang kita akan belajar dari satu pribadi ini. Dia ngalami sesuatu yang jauh lebih waduh daripada ban bocor saudara. Pribadi itu adalah Ayub. Dalam satu jentikan jari ini kalau sebahasa saya, karena Alkitab jelaskan satu orang datang belum selesai ngomong, satu orang lagi datang belum selesai ngomong, satu orang lagi datang. Apa yang disampaikan saudara? Di hari yang sama, di detik yang sama itu, yang namanya Ayub itu ngalami begini, lembu, sapi, keledai, betina dirampas orang Syeba. Habis. Lalu kemudian saudara ada api yang menyambar, membakar, memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Habis. Belum selesai orang bercerita, datang lagi hambanya yang lain. Datang unta-unta, dirampas orang Kasdim. Habis. Tidak cuma itu. Anak laki-laki dan perempuan mati. Karena apa? Mereka sedang di rumah dan rumahnya roboh dilanda angin ribut. Saudara, hilang semua. Saudara, ini jauh lebih waduh daripada ban bocor. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya cuma ban bocor sih. Gitu. Saudara bayangkan kalau kita tiba-tiba mengalami hal seperti yang Ayub alami dalam hidup kita. Saudara transaksional gak sama Tuhan? Ayub ini orang saleh loh. Mungkin nama tengahnya Ayub tuh Ayub Saleh Yawan siapa? Saputra gitu misalnya. Orang saleh loh dia saudara. Loh, Alkitab yang tulis itu dia orang saleh saudara. Tiap kali melakukan pesta dia bikin korban bakaran supaya jangan-jangan kalau anakku melakukan pelanggaran. Tuhan mengampuni mereka. Saudara ini orang yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca Ayub saudara awal-awal betapa Tuhan itu membanggakan seorang Ayub. Di depan siapa? Iblis. Tuhan itu sangat membanggakan. Iblis kamu lihat anakku ndak Ayub itu. Saudara. Orang saleh. Tetapi dia mengalami dalam sekali jentikan jari. Habis semua. Saudara, kalau kita ngalami hal yang seperti itu saudara, bagaimana respon kita? Tuhan, ya apa sih Tuhan ini? Tuhan ya apa sih? Saudara gampang sekali kita mulai dalam tanda kutip mencurigai Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ini seliut sampai kita gitu saudara. Jaga kita nih, perlindungan Tuhan nih. Allah kita Allah yang setia, kita nyanyi tadi itu kan. Walaupun kita nggak setia Allah, kita setia, mungkin Tuhan seliut gitu. Habis yang dialami Ayub saudara. Tapi saudara hal yang luar biasa kita belajar. Ayat 20 sampai 22. Ayub dikatakan begini, mendengar itu semua saudara. Semua hal yang tiba-tiba terjadi itu, Ayub meresponi dengan begini, ia mengoyakkan jubahnya, dia mencukur kepalanya, sujud dan menyembah. Saudara mengoyakkan jubah, mencukur rambut, ini gambaran zaman itu saudara. Itu adalah cara orang berduka cita, cara orang berkabung. Mereka mengoyakkan jubah, mencukur kepala. Tapi saudara perhatikan, dia sujud dan menyembah.
Selanjutnya, yang dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalimat selanjutnya ini luar biasa. Terpujilah apa? Tuhan. Saudara, dia nggak terjebak dengan transaksional itu. Dia nggak gagal di tengah ujian yang sedang dia alami. Di tengah sesuatu yang suddenly happen, sesuatu yang tiba-tiba terjadi, dia nggak terjebak. Dia tetap Alkitab yang bilang begini, Ayub tidak berbuat dosa ayat 22. Ayub tidak berbuat dosa, dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, ini pribadi yang luar biasa. Dan kita tahu, bahkan ketika Ayub menyatakan itu saudara, itu bukan berarti semuanya tiba-tiba balik. Bukan, enggak tiba-tiba, ini baru Ayub pasal 1 ini saudara. Selanjutnya kalau kita baca Ayub 2 dan seterusnya, saudara, perjuangan dimulai di situ. Bahkan sahabat-sahabatnya mulai ngomong hal-hal yang agak mengintimidasi Ayub. Kamu dosa paling Yub, kamu Yub, gitu-gitu saudara. Saudara, perjuangan sedang, istrinya meninggalkan Ayub. Ini dia kehilangan tadi. Ayat selanjutnya saudara, borok mulai keluar. Tubuhnya penuh dengan penyakit saudara. Sampai garuk-garuk enggak cukup pakai apa? Saudara kalau punya itu ada panjang terus ujungnya itu ada tangan gini, saudara punya itu saudara di rumah. Buat kukur punggung itu, buat garuk-garuk itu. Saudara enggak cukup pakai itu, dia pakai beling sampean garuknya saudara. Saking saudara. Tapi hal yang luar biasa, Ayub mengoyakkan. Dia tidak menyangkal bahwa memang dia mengalami kesedihan itu. Ya kan? Dia nggak menyangkal. Dia bersedih, dia menyatakan duka cita itu, bercukur, dia koyakkan jubahnya. Tapi dia datang sama Tuhan, dia tetap menyatakan bahwa Tuhan itu pribadi yang layak dipuji dalam hidupnya. Amin. Saudara, dari peristiwa ini, kita belajar yang pertama, bagaimana kita ini kalau ngadepi yang namanya the valley of testing. Saudara, yang pertama kita belajar punya sikap yang seperti Ayub, yaitu apa? Jangan heran. Ayub menyadari bahwa sekalipun aku berjalan sebagai orang benar, yang namanya ujian itu tidak terhindarkan dari kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan heran. Tadi ayat yang menjadi ayat tema kita juga ngomong, Rasul Petrus ngomong begini, saudara-saudara yang kekasih, jangan kamu heran. Kejadian yang dialami Ayub itu lebih pas. Kalau tadi ayat itu diteruskan kan, ada siksaan nyala api siksaan. Saudara, Ayub mengalaminya. Ayub mengalami cobaan, mulai ujian yang begitu berat untuk dia alami, saudara. Yang pertama kita belajar, jangan heran, kasih tahu kiri kanan. Jangan heran. Amin, saudara. Memang perjalanan hidup kita mengalami ujian. Sekolah mengalami ujian, saudara. Rasul Petrus ketika dia menulis ayat ini, dia menulis untuk jemaat yang sudah mengenal Tuhan, hidup dalam Tuhan, tapi mengalami tekanan, mengalami kondisi-kondisi yang tidak mudah. Hari-hari yang berat mereka alami, saudara. Tapi Petrus tidak bilang begini. Rasul Petrus tidak menulis ayat ini, tenang. Tenang wis, semuanya pasti baik-baik kok. Enggak. Dia justru ngomong sama jemaat waktu itu bilang begini, jangan heran. Ini memang harus terjadi, jangan heran. Orang Kristen yang hidup dalam Tuhan bukan berarti hidupnya jalan tol, terhindar dari semua pencobaan, semua permasalahan. Enggak, saudara, jangan heran. Amin. Jangan heran, memang itu menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Tadi Sadrak Mesak Abednego, Pak Arifin bilang. Bagaimana ketika mereka menyatakan komitmennya mereka, sekalipun Allah kami gak menolong kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Apa yang terjadi? Masuk perapian yang 7 kali dipanaskan, Pak Arifin bahas itu. Saudara, ada sebuah sikap yang kita perlu punya. Jangan heran, jangan kaget. Karena kalau kita heran dan kaget itu tadi bisa membuat kita itu tenger-tenger,
Terus kemudian kita seolah-olah tidak percaya bahwa Tuhan kok tidak menjaga aku. Kita mulai muncul pemikiran-pemikiran seperti itu. Yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan, saudara. Jangan heran. Itu yang pertama yang kita mau belajar, saudara. Petrus menyampaikan itu. Nah, kita belajar dari seorang rasul yang lain. Paulus. Saudara, Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12. Dia mengawali dengan dua kata di sana. Aku tahu. Paulus mengalami perjalanan dalam hidupnya, saudara kita tahu. Paulus mengalami banyak hal yang tidak mudah dalam hidupnya, betul saudara? Paulus mengalami semua kondisi yang karam kapal lah, dia hampir mati lah, dicambuk 40 kurang 1 lah. Saudara dia mengalami begitu banyak hal. Tetapi dia bilang begini, Filipi 4 ayat yang ke-12 berkata, aku tahu. Nah kata aku tahu itu berasal dari kata dasar saudara, atau kata asalnya dari Yunani adalah eido. Apa itu eido? Eido itu artinya begini, aku tahu karena melihat, aku tahu karena mengalami, sehingga aku memahami, bahkan aku bisa bersikap benar terhadap apa yang sedang aku alami itu. Saya mau ulangi sebentar. Eido, aku tahu itu saudara. Itu berasal dari kata eido yang artinya adalah begini. Aku melihat, tidak cuma melihat, aku mengalami. Tidak cuma mengalami, tidak cuma berhenti sampai situ saudara. Aku tahu yang Paulus tulis di itu. Dia juga ngomong begini, aku tahu, aku melihat, aku mengalaminya. Tapi aku tahu harus bersikap bagaimana. Aku tahu bagaimana bersikap benar menghadapi kondisi yang tidak gampang yang aku sedang alami. Saudara ini yang perlu kita punya dalam kehidupan kita. Aku tahu sehingga itu membuat kita nggak kaget. Amin. Kalau kita sedang mengalami lembah pengujian. Pak kok gak enak Pak. Pak ini kok kondisinya begini Pak. Pak saudara jangan lupa bahwa Pak Arifin sampaikan di zaman akhir segala sesuatu semakin tidak mudah buat kita. Semuanya diizinkan Tuhan terjadi. Dan waktu itu terjadi saudara, jangan kaget. Kita melihat, kita mengalami, kita memahami, bahkan kita sampai bersikap dengan benar terhadap apa yang sedang kita alami. Kalau kita kaget, kita mengalami sesuatu yang memproses kehidupan kita, maka kita susah paham dengan benar. Kalau kita kaget, loh kok bisa ya? Loh Tuhan akhirnya mikirnya itu arah ke sana. Kita susah untuk memahami dengan benar sehingga kita juga tidak bisa bersikap dengan benar. Wong kita gak paham. Kita justru merasa Tuhan kok kayaknya tidak jaga saya. Tuhan kok kayaknya tidak melindungi saya. Kok saya diizinkan mengalami kayak gini. Sampai sini bisa ikuti saya katakan amin saudara. Hati-hati saudara. Makanya yang pertama kalau kita sedang mengalami sesuatu yang tiba-tiba. Dan itu membuat kita merasa waduh kok begini ya. Kenapa kok aku diperlakukan begini ya. Kenapa kok ada orang yang memperlakukan aku begini ya. Kenapa kok kondisi menjadi begitu sulit untuk aku jalani. Kenapa kok tiba-tiba dalam pekerjaan aku harus mengalami goncangan dalam pekerjaan. Kenapa kok aku harus mengalami dalam keluarga. Ada hubungan yang tiba-tiba rusak. Ada hubungan yang tiba-tiba sudah tergoncang. Sudah tiba-tiba bisa terjadi. Yang pertama kita mesti ingat saudara. Jangan heran. Belajar seperti Paulus. Eido, aku tahu. Ya aku tahu kok. Aku tahu. Pemahaman yang salah membuat kita mudah kecewa. Akhirnya kita menolak proses kehidupan yang memang harusnya menjadi bagian dalam perjalanan kekristenan kita. Saudara kalau kita terjebak dengan heran, dengan kaget, dengan dengar-dengar sendiri saudara. Hati-hati. Jangan-jangan ketika Tuhan memang izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak enak itu. Karena Tuhan punya tujuan saudara. Akhirnya justru kita menjauh dari tujuan Tuhan. Kita mulai kecewa sama Tuhan, kita mulai berontak sama Tuhan, kita mulai gak taat sama Tuhan. Kita mulai gak setia sama Tuhan. Hati-hati. Yang kedua kita belajar. Tujuan ujian itu
Supaya ada kemurnian iman dan kesetiaan yang teruji. Kita punya Allah yang setia. Ayo kita juga belajar menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Ayub tadi saudara menuliskan ayat pasal 23 ayat 10-11. Karena ia tahu jalan hidupku. Ya, dia percaya bahwa Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Amin. Dia tahu, kalaupun aku harus ngalami seperti ini, oh Tuhan tahu kok. Tuhan tahu jalan hidupku yang terbaik, kalaupun memang aku harus mengalami seperti ini. Makanya dia tidak kaget, tidak heran. Justru dia berkata begini, seandainya ia menguji aku mesti masuk lembah pengujian, the valley of testing. Aku akan timbul seperti emas. Amin. Timbul seperti emas, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Saudara, hidup mesti tetap mengikuti kehendak Tuhan buat kita. Jangan kehendak kita sendiri, saudara. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak apa? Tidak apa? Menyimpang, saudara. Makanya Ayub jelas. Ayat tadi yang pertama, Ayub tidak berbuat dosa, bahkan sampai di perjalanan pasal 23. Ayub menyatakan, kakiku tidak akan menyimpang. Aku tetap mengikuti kehendak Tuhan. Di tengah, aku diuji, aku sedang dibuat seperti emas. Saudara, api, nyala api siksaan tadi yang dituliskan Petrus. Saudara pahami begini, bagi emas, nyala api itu bukan musuh. Setuju ya? Nyala api bagi emas itu justru sesuatu yang akan memurnikan emas. Karena ketika emas semakin dibakar dengan api itu saudara. Segala yang membuat kadar emas itu tidak bagus itu keluar. Karena api yang semakin panas itu. Saudara. Jadi saudara Ayub tahu betul. Saudara kita juga mesti tahu bahwa ada tujuan yang Tuhan berikan waktu kita diizinkan masuk dalam lembah pengujian itu apa? Memurnikan hati kita. Memurnikan iman dan membuat kesetiaan kita tetap teruji. Kita nggak cuma sekedar setia kalau everything is fine. Enggak. Amin. Sekalipun aku sedang dalam lembah kekelaman, sekalipun aku ada di lembah, terpujilah Tuhan. Amin. Sekalipun keluarga pernikahan sedang ada goncangan. Loh Pak, bojoku kok koyok ngene Pak. Kakiku tetap mengikuti jejaknya Tuhan. Tetap maunya Tuhan apa dalam hidupku. Bukan cuma bertahan. Tujuan kita diizinkan masuk valley of testing bukan cuma bertahan saudara. Tapi seperti Ayub kita dimurnikan seperti emas. Amin. Nah, Paulus gimana? Nah ini saudara. Paulus kita belajar tujuannya kita masuk valley of testing. Saudara. Tujuannya kita masuk dalam ujian itu. Hidup kelimpahan dan hidup kenyang. Di sini yang kenyang katakan amin. Oh, belum makan malam ya. Jadi belum kenyang. Saudara, aku tahu dilanjutkan dengan kalimat itu dengan apa? Apa itu kekurangan dan kelimpahan. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Nah, saudara, Paulus menulis kata kekurangan di situ. Paulus bilang, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu. Tadi aku tahu itu apa? Melihat, mengalami, memahami, bahkan bisa bersikap dengan benar terhadap apa? Kekurangan yang sedang terjadi. Nah, saudara perlu tahu kekurangan itu apa? Kekurangan itu dari kata tapeino, bukan tape bondowoso, bukan. Tapeino ini saudara. Katanya adalah tapeino yang berarti apa? Dipermalukan. Dipermalukan lalu kemudian direndahkan. Harga dirinya dijatuhkan. Mengalami tekanan dalam jiwa. Dicampakkan, dihina, habis manis. Sepah, dijus, bukan dibuang sepahnya. Saudara itu yang dialami saudara. Dipaksa untuk tunduk melakukan kehendak orang lain. Saudara itu namanya kekurangan. Nah banyak orang ngomong kekurangan itu sudah hubungannya selalu dihubungkan dengan harta benda. Kekurangan itu berarti miskin,
selalu butuh sesuatu, tidak bisa beli, saudara. Tidak cuma itu, ini loh artinya, saudara. Kekurangan itu kita ini direndahkan, dipermalukan, difitnah, diomong, macam-macam, direndahkan. Paulus tahu apa itu kekurangan, saudara. Ini tidak mudah, saudara. Bayangkan kalau kita direndahkan sama orang lain, difitnah sama orang lain, dipermalukan, direndahkan, harga diri dijatuhkan. Saudara, ini bukan ini ujian yang dialami Paulus, bukan ujian yang mudah. Saya sendiri pernah ngalami sudah difitnah sama orang dekat dengan saya. Rasanya ya apa? Waduh, tidak mudah saudara untuk melewatinya. Saya belajar, aku tahu apa itu kekurangan. Kekurangan ini value-nya, lembah ujiannya saudara. Bukan tujuannya. Saudara kalau lihat gambar itu saudara, gambar yang tadi saya tampilkan itu. Orang sedang di lembah tapi saudara ujungnya itu ada sebuah sinar yang terang. Dan sinarnya itu menerangi setiap langkah sekalipun orangnya itu masih di dalam lembah. Ada cahaya yang menerangi langkahnya supaya apa? Dia bisa menang dari lembah pengujian itu. Amin saudara. Nah kekurangan itu lembahnya Paulus. Tidak mudah betul. Tapi apakah ini tujuannya? Bukan. Ini prosesnya. Jadi kalau saudara sedang mengalami kekurangan itu, saudara sedang difitnah, saudara sedang direndahkan sama orang lain, saudara sedang dipandang sebelah mata, habis manis sepah dibuang. Habis manis sepah sudah tidak bisa disesep lagi, dibuang, dicampakkan, sudah dihina. Saudara sedang mengalami hal yang seperti itu, saya mau kasih tahu. Saudara sedang diproses. Saudara sedang di lembah. Tujuannya apa? Tujuannya itu saudara, kelimpahan. Nah saudara kalau dengar kata kelimpahan, seringkali kita juga menyambungkan kelimpahan itu dengan harta benda. Kelimpahan. Butuh 20 dapat 50 itu kelimpahan. Kayak Cak Lontong itu sampai ada guyonan saudara Cak Lontong ya. Dia buka usaha laundry waktu itu, ada sketsa dia buka laundry. Lalu ada orang naruh laundry mau bayar, terus dia bilang, wah ini enggak ada kembaliannya ini. Loh, enggak ada uang lebih besar enggak? Orangnya bingung, loh biasanya orang enggak ada kembalian tuh minta uang lebih kecil. Enggak, dia bilang, ada uang lebih besar enggak? Loh kamu ini apa sih? Kok bisa minta uang lebih besar kalau enggak ada kembalian itu uang lebih kecil gitu. Loh bukan gitu. Loh ini berapa sih laundrynya? 20.000 dia bilang gitu. Loh lah ini uangku kan 20.000 sudah pas. Loh makanya enggak ada kembalian. Dia bilang gitu. Makanya kalau ada uang lebih besar, bayar aku 50, ada kembalian 30, nanti tak kasih gitu. Itu Cak Lontong. Saudara, hidup berkelimpahan kadang kita mulai mikirnya tuh, wah berkelimpahan. Kaitannya dengan harta benda. Oh kita punya apa? Padahal saudara kata kelimpahan saudara berasal dari kata perisewo. Perisewo itu artinya apa? Artinya begini, keadaan yang mengalami peningkatan, katakan peningkatan. Kok kurang kenceng peningkatannya ya? Katakan peningkatan saudara. Itu kelimpahan itu artinya apa? Peningkatan dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara akan mengalami kapasitas yang di-stretch. Diperbesar kapasitas saudara. Ini berarti apa saudara? Artinya melalui ujian yang kita alami, Tuhan mau, tujuan Tuhan mengizinkan kita masuk the valley of testing itu saudara. Untuk meningkatkan kapasitas kehidupan kita. Kita jadi lebih sabar. Amin. Lebih sabar, walah. Ya wis. Sabar. Kita jadi orang yang lebih mau mendengar, saudara. Amin. Kita mau jadi orang, Tuhan mau kita lebih berpikir panjang, tidak egois. Tuhan mau kita lebih belajar untuk mengendalikan diri. Tidak bisa mengendalikan orang lain. Wong orang lain sudah tidak terkendali. Ketika merendahkan kita, ketika kita mengalami kekurangan, orang tidak terkendali. Kita bisa mengendalikan diri.
Saudara, semua aspek kehidupan kita sedang di-increase sama Tuhan. Tidak cuma itu. Kelimpahan tadi artinya apa? Kapasitas hidup kita diperbesar. Kapasitas hidupnya diperbesar melalui apa yang kita alami. Kita jadi orang yang lebih bisa dipercaya. Amin. Kapasitas diperbesar, lebih bisa dipercaya, lebih bertanggung jawab untuk hal-hal yang lebih besar. Dan kita menjadi teladan buat orang lain. Jangan lupa Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, saya nggak tampilkan ayatnya. Tapi surah ayat itu berkata begini. Pencuri datang untuk membunuh, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang kata Tuhan, aku datang untuk memberimu hidup. Hidup dalam kelimpahan. Amin. Jadi tujuannya Tuhan itu bukan ketika kita ngalami kekurangan, kita direndahkan, tujuannya Tuhan untuk membuat hidup kita lebih naik lagi, saudara, ditingkatkan. Namanya ujian itu selalu diberlakukan buat anak yang memang siap naik kelas. Yang setuju katakan amin? Iya kan? Anak saya lulus dari SD masuk SMP. Gak mungkin lulus SD ngulang lagi satu SD. Enggak, pasti ada jenjang yang lebih tinggi. Ada increase yang diberlakukan. Saudara. Itu tujuannya, kelimpahan. Saudara. Lalu kelaparan. Nah kelaparan ini banyak orang mengkaitkannya dengan apa saudara? Urusan kampung tengah, gitu. Kelaparan, saudara, kata kelaparan itu berasal dari kata pinau. Pinau itu artinya begini, lapar karena memang miskin dan gak sanggup beli makanan. Tetapi arti yang kedua adalah begini, menderita karena saat kita sedang membutuhkan sesuatu, kita gak dapat. Itu kelaparan. Jadi waktu kita lagi butuh sesuatu nih, gak dapat. Maksudnya apa? Contohnya gimana? Saudara pernah nggak berdoa? Wis lama berdoa, bolak-balik berdoa. Tuhan belum jawab. Kayak Paulus itu saudara. Dia berdoa supaya duri dalam daging itu hilang. Enggak, Tuhan nggak jawab doanya dengan durinya langsung hilang. Enggak, saudara. Tuhan jawab begini, kasih karuniaku cukup bagimu. Dalam kelemahan, kekuatan Tuhan nyata. Amin. Doa belum dijawab. Kita butuh sesuatu, kita nggak dapat. Sampai membuat kita menderita itu artinya kelaparan, saudara. Minta doa perlindungan, masih ngalami sesuatu. Dicia orang, dirugikan orang, sudah jalan benar. Masih ketemu dengan orang-orang yang begitu, saudara. Itu kelaparan. Kadang memang testing itu berupa begitu, saudara. Kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau mungkin kita ngalami hal yang seperti itu, doa saudara belum dijawab, sampai saudara merasa ada penderitaan yang saudara sedang alami. Saudara, berarti kita sedang masuk dalam testing. Lembah pengujian. Ingat yang pertama tadi apa saudara? Jangan kaget. Yang kedua kita belajar tujuannya itu. Tadi dimurnikan. Iman kita, kesetiaan kita diuji sama Tuhan. Jangan jadi orang mudah goyah, saudara. Yang kedua kita belajar, tujuan yang kedua, ada kelimpahan yang Tuhan mau. Dan kenyang. Jadi kelaparan yang kita alami itu proses ujiannya, saudara. Tujuannya apa? Paulus, saudara, menuliskan ini. Tujuan yang Tuhan mau kita ngalami testing itu adalah ngalami kenyang, saudara. Nah banyak orang dengar kata kenyang, dikaitkannya juga dengan apa? Kampung tengah, kenyang. Apalagi kalau kenyang dihubungkan dengan kelimpahan, itu bahasa Jermannya kuareken, saudara ya. Sampai bontot-bontot dibungkus, ya kan. Kemarin kita ngalamin itu, saudara. Kekenyangan sampai dibungkus-bungkus. Ya, saudara ya. Kenyang, banyak orang mengaitkan itu dengan urusan perut. Tapi saudara perlu pahami, kata kenyang di dalam ayat itu berasal dari kata kortazo. Yang artinya apa? Mengalami keadaan penuh di dalam, saudara. Konten itu. Karena menemukan makna kehidupan. Arti yang kedua, mengalami kepuasan hidup. Atau bahasa yang lain adalah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi waktu dia melakukan sesuatu, tujuannya bukan untuk dirinya sendiri karena dia belum puas. Ada banyak orang, saudara, ketika mengalami
kelaparan itu ternyata hidupnya nggak semakin penuh. Nggak semakin penuh dengan memahami makna kehidupan, nggak semakin penuh dengan mengalami kepuasan karena kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Tapi justru waktu mengalami kelaparan itu, dia semakin kosong. Kosong dengan apa? Kosong dengan pikiran-pikiran yang jahat kayak tadi tuh, tenger-tenger. Terus kemudian mulai mikir yang jahat, mikir yang buruk, saudara. Nah akhirnya saudara hidupnya nggak penuh dalam Tuhan. Saudara kalau bayangkan gedung ini saudara, kalau diisi atau dibangun dengan pilar, tapi pilarnya kopong di tengah saudara. Menurut saudara kita bisa menikmati gedung dengan tenang enggak? Nggak bisa. Yang namanya struktur pilar itu mesti penuh saudara. Kuat, beton itu kuat saudara. Nah kehidupan yang kosong saudara, tidak mendapatkan makna kehidupan, tidak menemukan kebaikan Tuhan yang kita puas karena ada kebaikan Tuhan di tengah lembah, saudara. Maka kita akan menjadi orang yang mudah goyah dalam kehidupan kita. Nah, Pak Arifin tadi sampaikan di Suara Gembala, kita loh sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Harusnya sudah keberadaan Tuhan kayak yang Paulus alami, Kristus cukup bagiku. Kita jadi orang yang selesai dengan diri kita. Ya kan? Kalau orang belum selesai dengan dirinya mudah goyah saudara. Dia akan mengikuti hal yang lebih menguntungkan dirinya. Aku melok A wis, kenapa? Lebih untung aku melok A. Beda waktu A ternyata habis, rugi, tak melok B wis gitu kan. Jadi akhirnya dia sampai saudara enggak merasa apa ya, dia merasa fine-fine aja ketika ucapannya bolak-balik. Iya kan? Dia mulai ngerasa ikut sini aja pokoknya menguntungkan diri sendiri. Kalau enggak gitu sudah dia mengikuti apa yang viral. Nah ini Pak, media sosial ini saudara, seringkali dalam tanda kutip ya, kalau kita enggak sadar, kita enggak teguh, kita enggak punya hidup yang berlimpah dalam Tuhan dan kenyang dalam Tuhan saudara. Kadang-kadang kita begitu mudah disetir sama hal-hal yang viral itu. Oh ini lagi viral, melo. Enggak. Ayo, kalau kita ngalami the valley of testing, saudara, tujuan yang kedua, saudara, kita punya hidup yang kelimpahan. Amin. Yang selain kelimpahan, kita juga punya hidup yang kenyang. Amin. Yang mau katakan amin, saudara. Haleluya. Sehingga kita increase, lebih dewasa, lebih sabar, lebih berpikir panjang. Kalau ada orang yang sumbu pendek, sumbunya lebih panjang ya. Setelah terbiasa dengan sumbu lebih panjang, sumbunya lebih panjang lagi, lebih sabar lagi, lebih bisa. Ada orang yang tidak bisa mengampuni, kita bisa mengampuni. Saudara, karena apa? Kita lulus dari yang namanya ujian itu. Yang ketiga kita belajar saudara, jalani ujiannya terus gimana? Supaya tujuan itu mencapai, oh ini Petrus saudara. Tadi Ayub, Paulus, Petrus. Petrus saudara ketika sidang itu, Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Tadi Filipi 4 ayat 12, sekarang Kisah 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Nah yang dialami Petrus itu saudara, ketika dia sedang menyangkal Yesus saudara. Ada film yang menggambarkan bahwa Petrus itu sedang, waktu dia menyangkal Yesus 3 kali. Ngombe obat, kayak mau mantep gitu. 3 kali menyangkal Yesus, ya kan? Sampai akhirnya ada satu Lukas yang menulis, ada tatapan Yesus yang menatap Petrus dan Petrus tiba-tiba makdek gitu. Dia sadar bahwa Yesus sudah menegur sebenarnya. Gara-gara dia sombong, dia bilang, Tuhan Yesus kalau ada murid-murid yang lain mungkin bisa meninggalkan Yesus. Enggak dengan aku, dia bilang begitu kan. Terus Yesus kasih tahu, jangan hati-hati kamu, jangan sombong, hati-hati. Sudah diingetin, menyangkal 3 kali. Saudara, di tengah kondisi dia sadar, dia sudah berkhianat. Saudara. Ada rasa bersalah yang menghantui, saudara. Ada sebuah film yang menggambarkan, di tengah itu saudara dia sedang bergumul. Antara dia mengambil jalan yang sama yang diambil sama Yudas. Atau dia mau tetap bertahan, itu ujian yang tidak mudah. Tapi Petrus memutuskan, aku bertahan.
Sampai akhirnya ada momen ya. 3 kali Yesus nanya, terus kamu mengasihi aku enggak terus? Aku mengasihi engkau Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Ada momen itu saudara. Sampai akhirnya saudara, Roh Kudus turun juga atas mereka. Kisah Rasul 1 ayat 8, Roh Kudus turun. Akhirnya Kisah Rasul 4 membuat Petrus increase. Dia bukan lagi orang pengecut. Dia bukan lagi orang yang takut mengaku Yesus. Amin. Dia jadi orang yang berani menghadapi sesuatu hal demi Kristus. Bahkan saudara kalau kita belajar detailnya kematiannya Petrus. Petrus ini matinya itu disalib. Cuma dia nggak layak disalib seperti Yesus. Dia minta salibnya dibalik. Kepalanya di bawah. Saudara, luar biasa seorang Petrus. Increase saudara dalam hidupnya. Amin. Ini yang dialami Petrus saudara. Ada keberanian. Makanya poin yang ketiga saudara. Bagaimana kita menjalani ujian? Tuhan yang kasih kekuatan saudara. Itu Petrus. Roh Kudus memampukan. Tuhan yang memberi kekuatan. Sehingga dari seorang pengecut mengalami sebuah momen dia diuji, saudara. Dia nggak ngambil pilihan untuk bunuh diri. Dia bertahan, dia ketemu Tuhan, dia dipulihkan, dia jadi orang yang berani. Amin. Paulus pun begitu. Filipi 4 ayat 13 sekarang. Tadi kisah 4:13, sekarang Filipi 4:13. Dia bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Karena dia tahu bagaimana mengalami kekurangan. Dan aku tahu bagaimana mengalami kelimpahan. Aku tahu ada kelaparan, aku tahu ada kenyang. Makanya dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi apa? Kekuatan. Amin, saudara. Kata memberi kekuatan itu, saudara, itu berasal dari kata endunamo yang berarti meningkatkan kekuatan. Melalui permasalahan demi permasalahan, melalui ujian demi ujian, Tuhan memberi kekuatan. Itu artinya di-increase, ditingkatkan lagi kita jadi orang yang lebih kuat dan juga lebih berani, lebih teguh lagi untuk terus mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Itu namanya dapat segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Jadi kata kuncinya saudara, untuk kita jadi orang-orang yang melewati testing itu dengan baik saudara. Cakap tanggung segala perkara tetap ada dalam Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan jadi sumber kekuatan kita. Saya tutup dengan ayat ini. Saya undang worship leader pemain musik untuk maju ke depan. Saya tutup dengan ayat ini saudara 1 Korintus 10 ayat 13. Cuman saya sajikan dalam versi firman Allah yang hidup saudara. Kalau terjemahan baru bahasa Indonesia, kita tahu sekarang bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan yang biasa tidak melebihi kekuatan. Di tengah kita mengalami itu Tuhan setia, dia akan memberikan jalan keluar. Sehingga kita bisa menanggungnya itu. Tapi dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini, ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk dalam hidupmu, dalam hidup saudara bukan hal yang baru. Saudara, the valley of testing yang kita sedang alami itu bukan hal yang baru. Kenapa? Banyak orang yang hidup sebelum kita mengalami banyak hal yang sama. Enggak ada yang baru. Ya, mengalami banyak hal yang sama. Nah, perhatikan yang kuning itu. Tidak ada cobaan, tidak ada ujian, tidak ada testing saudara yang tidak bisa apa? Diatasi. Amin. Percayalah bahwa Allah tidak membiarkan cobaan demikian berat sehingga saudara tidak bisa menahannya. Inilah janjinya. Ia akan melakukan apa yang dijanjikannya itu. Yaitu apa? Di tengah saudara mengalami testing. Dia yang mengajar saudara. Increase. Kapasitas diperbesar. Kehidupan lebih dewasa. Dia akan mengajar saudara bagaimana menghindar dari cengkraman cobaan. Supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Amin. Saya undang bangkit berdiri semuanya saudara. Di tengah lembah pengujian sadari, jangan kaget. Di tengah lembah pengujian saudara, mari kita bertumbuh. Jadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, lebih sabar. Dan terus mendekat kepada Tuhan. Jangan tambah menjauh saudara. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita.
menjalani lembah kehidupan ini. Menjalani lembah testing yang Tuhan izinkan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Amin. Kita angkat satu pujian.